Bismillah, Assalamualaikum minasang. Hari ini Atashi mau nge-share resep menu harian yang simple tapi rasanya enak banget. Masya Allah tabarakallah, ini bikin boros nasi. Hati-hati ya minasang ketagihan sama resep ini. Penasaran cara buatnya? Yuk langsung tonton videonya sampai selesai. Menu pertama kita bikin tahu tempe baladonya. Yang pertama kita goreng dulu tempenya sampai agak kecoklatan kayak gini. Selanjutnya kita tiriskan. Atashi gorengnya nggak pakai bumbu macam-macam, cuma pakai garam aja ya. Lanjut kita goreng tahunya sampai agak kecoklatan. Teksturnya mau agak kering boleh, mau kering banget boleh. Atashi gorengnya sampai agak kering aja, biar nggak susah ya dimakannya. Lanjut kita goreng ikan sapenya atau ikan asin, apapun yang minasang punya di rumah ya. Kalau ini wajib banget sampai kering, biar kriuknya itu tetap terjaga walaupun udah berjam-jam dicabein. Nah ini kita tiriskan sampai benar-benar turun minyaknya. Selanjutnya kita bikin sambal bawangnya. Ini balado favorit Atashi ya. Resep lengkap udah Atashi tulis di bawah ya. Ini kita aduk rata dulu karena tadi Atashi ngeblendnya itu bertahap ya. Karena chopper Atashi itu kecil gitu ya. Terus ini sebagian Atashi mau jadiin stok dan simpan di freezer. Oke, kita tumis bawang merah yang udah dicop atau kalau minasang mau iris juga boleh. Lanjut kita masukin sambal bawangnya. Kita tumis sampai benar-benar mateng dan bau langunya hilang ya. Jangan lupa tambahin daun jeruk biar aromanya makin mantep. Kita tumis sampai benar-benar mateng. Kalau udah mulai mateng, sekarang kita seasoning dengan garam, kaldu bubuk, dan gula semut atau gula merah. Kalau minasang nggak punya gula semut, minasang bisa ganti dengan gula pasir. Kita aduk rata, koreksi rasa, dan kita campurkan dengan tempe, tahu, dan ikan sepat yang udah kita goreng tadi. Tapi Atashi masukin ikan sepatnya itu belakangan ya, sampai cabenya itu udah bener-bener dingin baru Atashi gaul sama semuanya. Tapi tergantung selera sih ya. Atashi karena suka ikan sepatnya itu kriuknya tetap terjaga, jadi Atashi masukinnya belakangan kalau cabenya udah bener-bener dingin. Yuk lanjut kita buat tumis pare baksonya. Kita campurkan garam ke dalam air untuk merendam si parenya. Nanti kita kerok dulu isinya sampai benar-benar bersih, pakai sendok aja ya. Terus kita iris sesuai selera, mau tipis boleh, mau agak tebal boleh, dan kita masukin ke air yang udah dikasih garam tadi. Kita rendam sambil nyiapin bahan-bahan yang lain, sambil potong-potong yang lain, sambil cuci-cuci yang lain. Kita rendam parenya. Terus setelah direndam setengah jam, kurang lebih setengah jam, kita perasin parenya dan kita cuci bersih biar pahitnya itu berkurang ya. Kalau kita rendam pakai garam kayak gini, terus kita remesin si parenya itu gitu ya, insya Allah pahitnya bisa berkurang. Jadi kita makan parenya itu bisa enak gitu ya. Ini dia kunci kelezatan pare anti pahit. Nah ini dia bahan-bahannya udah Atashi potong-potong semua. Dan sekarang kita tumis-tumis. Kita tumis dulu bawang putih, lanjut kita tumis bawang bombaynya. Di sini Atashi nggak pakai bawang merah, tapi kalau minasang mau pakai silakan ya. Lanjut kita tumis teri nasi yang udah dicuci bersih. Atashi sukanya pakai teri nasi ya. Kalau minasang mau pakai teri yang ukurannya agak gede, boleh banget, silakan. Dan kita tumis juga cabe, petai, dan baksonya. Kalau minasang nggak suka petai, petainya bisa di skip ya. Dan kalau nggak punya bakso, proteinnya bisa diganti dengan
protein apapun yang minasang punya dan suka. Kita masukin pare yang udah dicuci bersih dan ditiriskan. Kita tumis sampai parenya agak layu. Dan kita tambahkan air. Kita tambahkan juga saus tiram karena ini juga sebuah kunci kelezatan pare anti pahit ala Nyonya Pas. Kita aduk rata. Kita masak sampai airnya sedikit menyusut karena Tashi suka yang masih ada kuahnya gitu ya, tapi tergantung selera masing-masing. Kalau mau airnya benar-benar kering, minasang bisa masak sampai airnya benar-benar menyusut. Sekarang kita seasoning dengan garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Kita aduk rata. Kita masak sampai parenya benar-benar mateng karena Tashi sukanya teksturnya itu yang lembut ya. Dan kita koreksi rasa. Lanjut yang terakhir kita masak telur dadar. Ini telur dadar simple banget. Minasang bisa tambahkan daun bawang, minasang bisa tambahkan cabai-cabean yang minasang punya kalau suka ya. Tapi Tashi kayak gini aja karena cuma ini yang ada di rumah bahan-bahannya ya. Kita masak di kedua sisinya sampai mateng. Dan yuk kita sajikan. Nah ini Tashi kedatangan Om sama Tante Tashi, Masya Allah tabarakallah. Beliau request dimasakin ini ya. Dan ini kita pada nambah-nambah Masya Allah tabarakallah. Karena memang seenak itu dimakan pakai nasi anget aja. Alhamdulillah Om dan Tante pada suka dan nambah-nambah. Pokoknya minasang wajib cobain di dapur masing-masing ya. Kalau minasang udah recook resepnya, jangan lupa tolong tag dan mention ke Instagram Tashi ya. Insya Allah Tashi bakal repost postingan minasang. Jangan lupa hashtagnya resepnya Nyonya Pas. Oke, kita lanjut makan dulu. Selamat mencoba dapur masing-masing minasang. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum minasang.